Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bikasrati zikri wajtinabun nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla rifatak. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus dari Ikatan Masjid Musalla sekomplek Pertamina, para asatizah, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita sengaja berkumpul di Masjid Al-Ihsan dalam rangka, kalau tadi disampaikan, halal bihalal. Al-halalu bil halali. Ya. Lalu orang Indonesia bilang halal bihalal. Ini saya pernah tanya sama orang Arab. Aqul laki syekh, saya bilang, istabqa anta fi la fi baladi, saya bilang begitu. Boleh tanya ya guru, saya bilang. Di negara saya itu ada setelah Ramadan, Idul Fitri, istilah halal bihalal, saya bilang. Isma'na halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Karena bahasa Arab kan? Saya tanya sama orang Arab nih, isma'na halal bihalal. Apa dibilang? Is'eda anta ya taufiq. Is'eda anta ya taufiq. Kalau bahasa kitanya bilang begini, lu ngomong apaan, Pik? Gitu kira-kira. Jadi orang Arab aja bingung, Pak, menerjemahkan halal bihalal. Is'eda anta ya taufiq, ngomong apa lu? Kata dia begitu. Ah, gila ente, kata dia begitu. Kalau bahasa kitanya, ya. Kenapa? Kalau kita terjemahkan coba, al-halalu yang dibolehkan, bil halali dengan yang berarti kan boleh-boleh aja kalau gitu. Tapi saya katakan, walaupun orang Arab tidak paham maksudnya, maknanya, is'ed dan taufiq, saya katakan ibu bapak saudara,
halal bihalal yang kita lakukan setiap tahun setelah Idul Fitri. Sekali lagi, bukan istilah jelek ini istilah baik. Kenapa? Dengan halal bihalal kita silaturahmi, dengan halal bihalal kita bermusafahah. Karena banyak benar di antara kita ini ya, yang walaupun tinggalnya satu komplek, lebarannya cuman di jalanan. Pulang sholat Id, ya, ketemu tetangganya di jalanan, maaf ya, minal aidin wal faizin, kulu amin ana wa antum bi khair. Di jalanan doang. Habis itu sudah nggak ketemu lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi bukan di komplek Pertamina, bukan. Jauh ya. Kalau di komplek Pertamina alhamdulillah enggak ya. Enggak jauh beda. Lalu sudah lewat Syawal, sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah, kita buat nih acara halal bihalal di Masjid Al-Ihsan. Bagus nggak? Bagus. Karena jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, mungkin ada di antara kita yang sampai detik hari ini yang ketemunya baru di sini. Ya. Padahal kalau saja, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau saja silaturahmi terjalin, datang, subhanallah, man arada ayyutala umruhu, kata Nabi ini, man arada ayyutala umruhu wa hasuna amaluhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen panjang umurnya, bagus rezekinya, baik amal ibadahnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Tasofahu yazhabil ghillu, berjabat tanganlah kalian, tasofahu yazhabil ghillu, dengan berjabat tangan hilangkan ghillun. Apa itu ghillun? Dengki. Apa itu ghillun? Iri. Apa itu ghillun? Sum'ah. Dengan assalamualaikum minal aidin wal faizin, kullu amin ana wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salaman kita, berjabat tangan kita, hilang dengki, hilang iri. Cakep nggak begitu? Cakep nggak begitu? Lalu masuk ke rumah tetangga kita, silakan duduk ibu bapak, maaf, disediakan minum, disediakan kue. Ketika kita minum airnya, glek, demi Allah, air yang kita minum tadi, kue nastar yang kita makan tadi, pada hari kiamat kelak dia akan menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menciptakan dan menjalin tali silaturahmi. Ya. Ini marahan sama tetangga. Terpaksa saya berdiri. Sebetulnya saya nggak maunya duduk saya. Terpaksa saya berdiri. Ibu ngobrol sih. Ya. Ya, Bu Kunti mana Bu Kunti? Kalau Bu Kunti saya ingat. Jadi saya katakan Bapak, Ibu, Saudara, ya, kembali. Ya. Jadi tadi saya katakan apa? Kalau saja kita mau paham, marahan boleh, ya. Kesel sama tetangga boleh, tapi jangan lama-lama dong, ya. Ini marah sama tetangga, kesel sama tetangga, Bu. Marah sama tetangga, kesel sama tetangga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, nggak pernah tegur sapa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? La yadkhulul jannata man kana qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silatur. Ya Allah. Ada itu, ada Pak. Si Juju namanya Juju, aslinya si Jubaidah.
Ada di sini Juju? Ya, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf Ibu Juju, mohon maaf, bukan Juju di sini, Juju di sana. Mohon maaf, bukan Juju sini, Juju sana. Ya. Namanya Juju. Kesel sama tetangganya, marah sama tetangganya, namanya si Dewi. Ada Dewi juga nih. Ya, ada juga. Maaf Bu Dewi. Juju sama Dewi nggak tegur sapa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemarin setelah Ramadan masuk Idul Fitri, saya datang ke rumah si Juju tuh. Oh Juju, iya Pak Ustadz. Saya lihat nggak penegur sapa sama Bu Dewi. Saya bilang begitu. Kan tetangga. Dia bilang begini. Emangnya begitu. Emang. Jangan begitu. Pak Juju kemarin puasa nggak? Puasa lah Ustaz. Terawih lah Ustaz. Zakat, zakat lah Ustaz. Kalau mau diterima puasanya, salatnya, zakatnya, ibadahnya, Pak Juju lebih muda. Bu Dewi lebih tua. Pak Juju minta maaf sama Bu Dewi sana. Datang kalau silaturahmi ke rumah Bu Dewi, minta maaf karena Pak Juju lebih muda. Datang ke yang tua. Maksud saya kan benar. Dia bilang begini. Saya Ustaz. Iya. Pak Juju kan lebih muda. Minta maaf sama Bu Dewi yang lebih tua. Kan datang. Saya Ustaz. Iya. Pak Juju lebih muda. Minta maaf sama Bu Dewi yang lebih tua. Dia bilang begini. Saya Ustaz. Suruh minta maaf sama si Dewi. Najis tralala. Najis tralala. Ya Allah. Suruh minta maaf najis tralala Pak. Saya bilang Ju, gua ngaji kelilingan Ju. Dari kecil sampai gede gua ngaji begini, belum pernah ketemu ada najis tralala. Lah lu najis tralala ngaji sama siapa lu? Saya bilang begitu. Subhanallah. Masa suruh minta maaf najis tralala Pak? Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Buang itu. Iri, dengki, sakit hati, dendam, buang. Maaf Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya ingin sampaikan. Nih, di kantong saya keluar semua ini. Saya ingin sampaikan. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya teringat kalau bicara halal bihalal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkhutbah di hari raya Idul Fitri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkhutbah di hari raya Idul Fitri, ketika beliau ada di atas mimbarnya, mimbar Rasulullah itu tinggi Bu. Kalau yang pernah ke Raudhah, masuk Masjid Nabawi, itu mimbar Rasulullah tinggi. Selesai beliau berkhutbah, beliau katakan, Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Selesai Rasulullah berkhutbah di hari raya Idul Fitri kemarin, katakan begitu ya Bu ya. Waktu Rasulullah menuruni anak tangga mimbarnya, seraya di anak tangga ketiga, tiba-tiba berdiri Bu, di anak tangga ketiga mimbar beliau berdiri dan Rasul angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Amin. 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 Setelah berkata amin 3 kali, Rasulullah turun dari mimbarnya, Rasulullah menuju rumah beliau. Kenapa? Karena rumah beliau waktu itu tidak jauh dengan mimbar Rasulullah. Ya, makanya dikatakan baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku adalah taman dari taman-taman surganya Allah. Rasulullah menuju rumahnya. Ketika Rasulullah menuju rumah, sahabat yang duduk di saf paling depan mengejar Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, naam. Tadi aku melihat engkau selesai berkhutbah di anak tangga ketiga dari mimbarmu, kau angkat tangan. Lalu kau berkata amin, amin,
amin sampai 3 kali. Padahal kami yang duduk di saf paling depan tidak ada yang berdoa. Dan kami yang duduk di saf paling depan nggak lihat tiupan angin ataupun turunnya hujan. Gerangan apa ya Rasulullah engkau berkata amin sampai 3 kali? Apa jawaban Rasulullah? Tadi selesai aku berkhutbah di hari raya Idul Fitri, aku mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah, yang doanya aku aminkan. Sahabat tadi penasaran, ya Rasulullah, kalau kau aminkan doanya malaikat Jibril kepada Allah, berarti engkau setuju dengan doanya malaikat Jibril? Naam, bala, iya, aku setuju. Sahabat tadi penasaran lagi, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, kalau gitu apa doa malaikat Jibril kepada Allah sehingga engkau mengaminkan? Apa kata Rasulullah? Jibril berdoa yang pertama, Jibril katakan kepada Allah. Ibu dengerin yang belakang, jangan pegang handphone. Yang pegang handphone nanti saya datengin. Ya. Ini kebiasaan ngaji masih pegang handphone aja. Halo, halo, yang pegang handphone. Lo bener, ada main-main dibikin serius. Ada main-main dibikin serius. Ada serius tapi dibikin tuh. Apa main-main dibikin serius? Main-main dibikin serius. Lihat, main-main dibikin serius. Namanya saja main bola. Main bola itu ada aturannya nggak? Lapangannya sekian meter kali sekian meter ada? Titik tengah ke gawang sekian meter ada? Ada? Ada aturannya? Siapa yang bikin aturan? Manusia apa Allah? Kalau memang manusia yang bikin aturan, halo, siapa nama manusia yang bikin aturan? Tahu, udah dari sononya. Artinya apa? Jangankan bapak yang bukan pemain bola. Pemain bola saya tanya, siapa nama yang bikin aturan? Tahu, Ustaz, udah dari sononya. Tapi sekali lagi saya katakan, yang namanya main bola dibikinnya serius, nggak dibikin main-main. Kalau pemain bola sudah masuk pelatnas, itu butuh dana, bukan 1 juta, 2 juta, miliaran, betul? Sampai-sampai Erick Thohir aja mau jadi ketua PSSI kok. Udah menteri BUMN mau juga ketua PSSI. Ya kan? Kenapa? Ada duit. Dibikin apa? Dibikin serius. Tuh. Maaf. Saya tanya sama yang muda. Dek, suka main futsal nggak? Jarang, tapi pernah main futsal? Suka main futsal? Sekarang tolong jawab, biar ibu paham yang pegang handphone. Waktu ke lapangan main bola, main futsal, turun ke lapangan, handphonenya dibawa ke lapangan apa ditinggal di tas, di loker? Di tas, di loker, nggak dibawa ke lapangan. Kenapa nggak dibawa ke lapangan? Nanti kalau ada yang telepon, biarin aja. Kalau ada yang WA, biarin aja. Hebat nggak? Hebat nggak? Cuma main futsal, handphonenya ditinggal di tas, turun ke lapangan nggak bawa handphone. Hebat nggak? Ibu lagi ngaji masih pegang handphone aja. La ilaha illallah. Ada main-main dibikin serius, ada serius dibikin tuh. Bukan marah, bukan marah ngelempengin saya, ya. Ibu jangan bilang, "Aduh, Ustaz ngomel." Bukan. Ya. Saya katakan ini serius. Halo, pengajian ini serius. Ini dunia dan akhirat ini. Ini dicatat oleh Allah. Tapi tadi saya katakan, ya Allah. Ya, yuk pandai-pandailah memilah, pandai-pandailah memilih. Ya, yang memang main-main, jadikan dia main-main. Kalau memang yang serius, yuk jadikan serius. Supaya apa? Tadi ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gara-gara pegang handphone sampai di mana tadi itu? Kan saya jadi lupa kan? Jadi Jibril katakan, ya Allah, jangan terima puasa seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Yang pertama doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan terima sholatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima zakatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini.
Bahkan Jibril katakan, ya Allah, jangan terima semua amal ibadah seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini kalau seorang hamba di bulan Syawal belum bisa memaafkan saudaranya satu sama lain. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah. Ya. Jadi siapa-siapa di antara kita yang masih simpan dendam, masih simpan iri, masih simpan sum'ah dengan tetangga, dengan saudara, Masya Allah, ya, Jibril katakan jangan terima puasanya, jangan terima salatnya, jangan terima zakatnya, bahkan jangan terima semua amal ibadahnya sebelum satu sama lain minta maaf. Maka nggak ada salahnya, ya, nanti selesai acara ulurkan tangan, minal aidin wal faizin, qulu amin ana wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Boleh senyum, senyum yang keluar dari lubuk. Awas, nanti ada salaman nggak? Ada salam-salam, mana pembawa acara tadi? Ada salam-salaman nanti? Kita lihat ntar. Ada yang senyumnya tulus dari hati, ada yang senyumnya karena kepaksa. Ntar kita lihat. Loh, kelihatan nanti yang senyumnya ikhlas itu kan kelihatan. Minal aidin wal faizin, ikhlas. Tapi kalau yang senyumnya karena terpaksa, ngelaidin. Mohon maaf ya. Kelihatan. Ntar saya nggak ikut salaman, saya cuma pengen lihat siapa yang serius sama siapa yang enggak. Ya, maka udah di sisa-sisa umur kita ini jangan simpan lagi dendam. Soal kita tinggal di komplek, soal kita tinggal bertetangga, wajar satu sama lain beda pendapat, yang memang latar belakang pendidikannya beda, yang latar belakang sukunya beda, wajar. Ada dikit, sarang dikit, ada banyak, kita nikmatin begitu aja. Kenapa sih? Ini cuma gara-gara daun pisang, gara-gara daun jambu jatuh, ribut lagi. Sini deh, najis banget Bu Amedia ide. Maaf ya, kita bukan ngomongin orang, bukan ngomongin orang, ngomongin tuyul nih kita. Maka di sisa-sisa umur kita nggak tahu. Ibu, bapak, saudara, ya, di sisa-sisa umur kita nggak tahu ini, ya. Tadi saya dengar ketua forum baru kecelakaan dari motor, betul, Ayahanda? Baru jatuh, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Baru jatuh, kenapa? Karena setiap orang ada bagiannya masing-masing, betul Pak? Setiap orang tuh ada bagian masing-masing. Saya dikasih oleh Allah, ya inilah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus terima. Ya, ada yang dikasih diabetes, terima aja, itu bagian dari Allah. Ada yang dikasih darah tinggi, ada, udah jangan ngeluh, itu bagian dari Allah. Kenapa? Karena setiap orang ada bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menerimanya, enak, nggak stres, ya, nggak bingung. Memang waktunya minum obat, ya minum saja, ya. Kalau kita pikirin, stres kita. Kenapa? Ada bagiannya masing-masing, ya. Ada yang ngajinya baru setengah jam, melonjornya ada yang begitu, ya. Ada. Ibu nggak apa-apa, boleh melonjor, nggak apa-apa, ya. Jangan ditarik, ya. Nggak apa-apa. Ngaji sama Ustaz Taufik boleh melonjor kok, ya. Ini gara-gara ngomong melonjor ditarik kakinya, jangan, nggak apa-apa, ya. Boleh ngaji, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang tua boleh melonjor, ya. Yang muda ya janganlah. Lalu kalau ngaji nggak usah akur-akurin penyakit. Ini duduk pengajian, penyakit diakur-akurin. Ibu sakit apa? Pinggang. Kalau saya dengkul, ngilu deh Bu, ngilu. Apa urusannya penyakit diakur-akurin? Ya? Ada nggak yang begitu? Udah jangan pakai diakur-akur. Setiap orang ada bagiannya masing-masing, saudara.
Aduh, kalau saya ditekuk aja ngilu banget. Udah, itu bagian. Alhamdulillah. Nikmati saja bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Di sisa-sisa umur kita ini yang kita berharap kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah, aku pengen selalu bersamamu. Ya Allah, aku pengen dekat kepadamu. Ya Allah, kalau kau ingin tutup mataku, ya Allah, tutuplah mataku dalam husnul. Maka jangan simpan dendam di antara kita. Apalagi kalau ada istilah jangan ada dusta. Tuh, jangan ada dusta di antara kita, ya. Ngaji sih ngaji pakai besti lagi. Kalau ibu-ibu sekarang kan ngaji pakai besti-bestian. Ini besti gue nih. Padahal baru nyampe sini. Bestinya aja. Iya coba. Udah ngaji gak usah pakai besti-bestian. Ya. Siapa kayak dia teman kita, siapa kayak dia saudara kita. Ini ngaji kok pakai grup-grupan, pakai besti-besti. Dia mah nggak besti, dia nggak asik orangnya. Nggak usah pakai begitu. Di sini ada juga yang begitu. Ada yang begitu. Ada. Saya kirain nggak ada. Ya Allah. Udah, jangan ya. Jadi saya berharap tadi siapapun tadi ibu, ayo ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berharap kita. Kenapa, Bu? Kenapa? Halo? Kenapa? Kotak amal ya udah biarin aja tuh kotak amal, mau jalan kayak mau kagak kayak ya, lu bingung dari tadi kotak amal itu kotak amal. Kan gara-gara begini nih, gua ngomong dia repot sama kotak amal mana. Saya kan jadi pikiran, Pak. Saya ngomong yang dicari kotak amal, bukan perhatiin saya kotak amal. Ya udah tuh, udah jalan pelan-pelan ya. Awas, harus ada lampu merah, jangan lampu hijau. Ini kotak amal juga lampu hijau terus. Dorong, lampu hijau terus. Lampu merah kayak stop. Ya. Awas, saya lihat ntar, saya perhatiin tuh kotak amal ada lampu hijau sama lampu merah itu. Dari tadi dicari, sekarang udah jalan didorong doang. Sampai mana tuh? Gara-gara ibu saya jadi lupa lagi tuh ya. Jadi kembali lagi saya katakan, ayo puasa Ramadan kita kemarin, Allah kan berharap begini, Pak. Kalau kita mau flashback ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil kita orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Setelah kemarin kita diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tapi di ujung ayat Allah berharap, Allah punya keinginan, Allah katakan, Allah minta kepada kita la'allakum agar kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa di awal Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu kenapa pula selesai puasa Ramadan Allah berharap dari kita di ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Lalu pertanyaannya, kapan takwanya? Apakah takwanya kemarin ketika bulan Ramadan? Enggak. Takwanya kapan? 11 bulan setelah Ramadan. Itu takwanya. Ya. 11 bulan setelah Ramadan takwanya itu, bukan ketika Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Kapan? 11 bulan setelah Ramadan. Nih. Ya. Ini tinggalnya di samping masjid. Ini suaranya keluar enggak? Keluar? Enggak? Keluar? Keluar sini aja tuh, enggak jauh-jauh kan? Tinggalnya di samping masjid. Biar lebih kedengeran, Pak. Ya. Tinggalnya di depan masjid. Tinggalnya di belakang masjid. Ke masjid enggak pernah. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Mudah-mudahan dia dengar. Tuh.
Tinggalnya samping masjid, tinggalnya depan masjid, tinggalnya belakang masjid, ke masjid nggak pernah. Ada yang begitu? Ya Allah. Ngaji nggak pernah, sholat jamaah nggak pernah, betul? Giliran mati, mau disolatinnya di, udah gitu sopnya mau di depan lagi kalau udah mati. Ya, kalau udah mati sopnya mau di depan dia, nggak mau di belakang dia. Lagi sehat ngajinya nyender semua begini nih ya kan. Mati sopnya mau di, ya la'allakum tattaqun. 11 bulan selesai Ramadan, tampil lebih baik. Maka ibu bapak saudara, soal puasa kan bukan katanya orang sebelum kita saja, dan bukan kita saja umat Muhammad Rasulullah diwajibkan berpuasa. Kita lihat sama-sama, binatang puasa nggak? Puasa. Lihat ayam. Ayam itu waktu ngeremin telurnya itu nggak makan nggak minum loh. Ayam itu waktu ngeremin telurnya itu nggak makan nggak minum. Kenapa? Biar tubuhnya panas. Kalau tubuhnya panas maka telurnya cepat netes. Tuh ayam. Ayam puasa. Ular puasa nggak ular? Puasa ular itu. Ular itu puasa itu. Kalau habis makan dia puasa, diem aja itu ular. Ya. Kekenyangan diem aja tuh ular. Ya, terus ganti, tapi selesai ganti kulit, hadirnya tetap jadi ular nggak dia? Tetap ular nggak dia? Tetap ular. Maka ibu, bapak, halo bapak semuanya, ibu semuanya, puasa kita laksana puasa kepompong. Kepompong puasa nggak? Puasa kepompong itu. Diam kepompong, tapi selesai dia puasa, dia keluar tampil indah nggak itu kepompong? Seperti apa bu? Kupu-kupu. Ya Allah, itu kepompong. Puasa dia, nggak makan dia, nggak minum dia, tapi kepompong setelah dia puasa, dia tampil lebih cantik, dia tampil lebih indah, dia tampil lebih menawan. Itu kepompong. Nah kita puasa ini jangan seperti puasa ular, jangan seperti puasa ayam, tapi kita puasa seperti puasa kepompong, tampil indah. Ya Allah. Itu ibu kemarin belum Ramadan, Masya Allah pakaiannya kalau belanja sama tukang sayur pakai daster doang. Sekarang ya Allah kelihatan rapihnya. Halo ibu, ibu jujur, siapa yang tidur malam bersama suami pakai lipstik, pakai bedak, pakai parfum? Yuk tunjuk tangan. Mau tidur bersama suami pakai lipstik, pakai bedak, pakai parfum? Tunjuk tangan. Gak ada. Ya, ya, gak ada. Ya Allah. Padahal di situ tempatnya ibadah. Disitulah bersoleh buat suami. Tapi ibu pakai lipstik Mirabella nomor 11, Wanda nomor 6. Ketika ibu mau kondangan, ketika ibu mau keluar rumah, lalu orang lain yang nikmati, zalim nggak begini, dosa nggak begini, model begini, dosa bu. Nah lo tuh kalau udah ada yang bilang nah lo, jangan-jangan bininya begitu itu. Ya. Awas. Ya, ini keluar baru bersolek dalam rumah, ya Allah Rabbi, maka tampil lebih indah. Kapan? Setelah Ramadan, sudah saling memaafkan. Ya, ya. Ibu baru ketawa, baru nyadar dia. Dalam hatinya, gue banget Ustadz, gue banget. Ya, sudah. Ya. Jangan sampai tadi yang lalu sudah berlalu, ke depan kita perbaiki, betul? Maka tampillah 11 bulan lebih baik, ya. Maka bapak, ibu, saudara, maaf kalau ada di antara kita, ya. Loh,
ada di antara kita mungkin ya yang sholatnya belum bagus, ya mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang sholatnya masih berani tinggal. Ada? Ada, banyak ya. Mungkin tadi ada di antara kita yang sholatnya belum bagus, masih berani tinggalkan sholat dengan sengaja. Ayo tampil 11 bulan lebih baik. Ingat, ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Nanti yang dihisab, yang dihitung ketika kita masuk dalam lubang kubur, as-salat, salat kita. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau benar salatnya, bagus salatnya, sempurna salatnya, apa kata Rasulullah? Maka sempurnalah, maka benarlah semua amal ibadahnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak salatnya, berantakan salatnya, enggak benar salatnya, maka fasad, rusak semua amal ibadahnya. Ya Allah, berapa banyak di antara kita hari Jumat, hayya 'alas shalah, azan Jumat, tapi dia masih asik muter di tengah jalan ngojek. Ada? Ada? Dia masih asik muter tengah jalan nge-Grab. Ada? Dia bayar Jumatnya 300.000, dia jual Jumatnya 50.000. Subhanallah. Ya, ada nggak yang model begini? Banyak. Maka ketika kita sadar, ya Allah Ustaz, dulu saya mudanya begitu Ustaz, dulu waktu saya aktifnya di Pertamina saya masih berani tinggalkan sholat Ustaz, maka sekarang alhamdulillah Ustaz, umur saya panjang, badan saya sehat, Allah masih perkenankan Ustaz bisa ada di dunia, saya pengen perbaiki Ustaz sholat saya. Silakan. Allah sayang sama kita semua, Allah cinta sama kita semua, Allah masih berikan nikmat panjang umur, sehat badan, ya. Perbaiki itu semua. Kalau kita sadari kemarin mudanya masih berani tinggalkan sholat dengan sengaja, mudanya kemarin tadi lalai dengan sholat, yuk sekarang betulin, perbaikin, supaya apa? Tadi jangan sampai celaka, rugi kita. Kan ada yang bilang begini, Ibu, sepohon kayu, sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Sudah, ya, yang kemarin biarlah kemarin, yang lalu biarlah berlalu. Yuk kita perbaiki salat kita, ya. Jangankan tadi Ibu, jangankan tadi yang tinggalkan salat, yang salat saja Allah kecam kok. Apa kata Allah? Fawailun, fawailun, celaka mereka orang yang salat. Kok salat jadi celaka ya? Fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Kenapa sholat jadi celaka? Sholatnya kepengen dilihat orang, sholatnya karena nggak enak sama tetangga. Orang taunya Islam, masa nggak pernah ke masjid juga karena nggak enak sama tetangga. Ya Allah, fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Maka ayo semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ada saling memaafkan di antara kita, perbaiki dalam kehidupan kita, baik sesama manusia juga sesama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki. Halo, tadi sholat, bacaan Quran. Halo, bacaan Quran. Di sini ada ustadz, ya. Di sini ada guru-guru banyak. Sadar, hei ibu, halo, sadar. Kalau bacaan Qurannya belum benar. Kalau dulu masih ada, oh iya, apa cece ya betul.
itu Aisyah, saya panggilnya Pok Cece, ya, karena itu kakak saya di Setiabudi, Bu. Ya, jadi di sini panggilnya Aisyah Zaini, tapi kalau di Setiabudi dulu Pok Cece kita panggilnya. Cece itu ya membiasakan diri, Aisyah jadi Ice, jadi Pok Cece akhirnya. Itu beliau sudah nikmat, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya katakan tadi, ya, ketika sadar bacaan Quran kita belum benar, sadar makhorijul huruf kita belum bagus, ayo kita perbaiki, ya. Jangan sampai begini, Ustaz, kenapa Pak? Lawang aku teko neng kene modal nekat ya Pak Ustaz. Nyopo toko nekat? Ya teko neng kene, teko neng Jakarta, teko Tangerang nekat ya Ustaz. Dulu neng kampung orang pernah ngaji Ustaz. Alhamdulillah duwe gawe neng kene Ustaz. Neng Pertamina, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, duwe bojo juga neng kene Ustaz. Cuma saiki Ustaz rodok mumet. Kalau lihat Quran, nyopo tok mumet Pak? Itu lihat tulisannya keriting kabeh. Katanya Quran tulisannya keriting. Saya bilang kalau emang Quran tulisannya keriting, bawa ke salon, rebonding, lempeng semua dia. Ya. Sadar bacaan Quran kita belum bagus, sadar makhorijul huruf kita belum benar. Ada ustaz, ada guru, yuk ngaji. Enggak ada kata terlambat buat memperbaiki bacaan Quran. Ya. Halo. Siapa yang punya Quran di rumah lebih daripada satu? Saya Ustaz, Quran di rumah saya lebih daripada satu. Di depan ada, di kamar ada, di ruang tengah ada, depan TV juga ada, lebih daripada satu Ustaz. Yuk jawab, Quran kita lebih daripada satu di rumah. Apakah Quran tadi dibaca? Kalau ingat, enggak, alhamdulillah. Ya, yuk ada istilah apa? One day, one juz. Satu hari satu. Cakep nggak one day one juz? Cakep. Kita bilang one day one juz, Ustaz. Nek sak dino sak juz iku rodok dawa Ustaz. Rodok dawa. Ya. Sehari satu juz, apa katanya? Dawa. Apa dawa Ibu? Panjang. Kalau memang one day one juz dawa, satu hari satu juz panjang, satu hari satu ayat. One day one ayat. Siapa ngomong one day one ayat? Pelit amat. One day one ayat. Besok udah nun, udah satu ayat. Satu ayat. Ya sih, satu ayat. Ya jangan juga. Kalau memang nggak sanggup one day one juz, one day one ain. Satu hari satu ain. Ibu bapak saudara dawamkan ini, biasakan ini. Kalau ibu bapak dawamkan ini, membiasakan ini, Ustaz, nek one day one ain, dawa Ustaz, dawa. Wong aku masih belajar ya Ustaz. Dawa pokoknya Ustaz. Ya kalau emang masih panjang juga, satu hari satu air, satu hari 20 ayat. Maaf ibu, bapak, saudara, dawamkan ini. Dawamkan ini. Ibu dawamkan ini, tahu dawamkan. Membiasakan, mengistiqomahkan. Ya, mengistiqomahkan satu hari 20 ayat, satu hari 20 ayat, satu hari 20 ayat. Masya Allah. Maaf, kira-kira kalau 20 ayat sanggup gak? Sanggup ya? Sanggup? Kalau memang sanggup sehari 20 ayat, nanti bang, ketika abang mati, ibu, nanti ketika ibu mati, ibu terbujur kaku di ruang tamu, bang, terbujur kaku kita di ruang tamu, bang. Terbujur kaku di ruang tamu. Kalau kita dawamkan Quran, apa kata Rasulullah? Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti bis safa'ah. Sesungguhnya Quran akan datang memberikan syafaat.
Kalau kita dawamkan Al-Quran, kita biasakan baca Quran sehari 20 ayat, sehari 20 ayat, sesibuk apapun, sehari 20 ayat, sehari 20 ayat. Demi Allah, Quran akan menjadi syafaat buat hidup kita. Nanti ketika bapak ibu tutup usia, terbujur kaku di ruang tamu, itu ketika kita ada terbujur kaku di ruang tamu, persis di atas kepala kita, Bang, kalau abang yang mati nih, mudah-mudahan panjang umur. Nanti waktu kita mati, Bu, persis di atas kepala kita, kalau yang mati laki, berdiri di atas kepalanya laki-laki tampan, menyaksikan kita terbujur kaku. Ibu, kalau ibu mendawamkan tadi sehari 20 ayat, persis ibu terbujur kaku di ruang tamu, berdiri di atas kepala ibu seorang wanita cantik, menyaksikan ibu terbujur kaku. Suami ibu lihat dia? Enggak. Anak-anak kita lihat dia? Enggak. Tetangga kita yang takziah lihat dia? Enggak. Yang lihat siapa? Yang lihat siapa? Ibu yang sedang terbujur kaku dengan tadi. Kita lihat dia, Bu. Kita lihat dia. Dia lihat kita, tapi mulut kita udah nggak bisa bicara. Bang, abang lihat nanti, Bang. Dia lihat abang. Istri nggak lihat, anak nggak lihat. Cuman mulut kita udah nggak bisa ngomong. Nanti ketika kita diangkat berempat, Bang. Waktu mau dimandikan, itu laki-laki tampan, Bang. Ibu, itu wanita cantik, Ibu. Dia pindah berdiri tidak di atas kepala. Di mana? Antara dada dengan pinggang. Di mana dia berdiri? Persis lurus dengan perut kita. Dia lihatin kita sedang dimandikan. Yang memandikan kita lihat enggak? Enggak. Ya. Suami kita lihat enggak, Ibu? Istri kita lihat dia, Pak? Enggak. Bahkan yang memandikan pun dia tidak melihat. Yang lihat siapa? Kita dan dia. Kita lihat. Ya Allah. Waktu nanti ibu diusung, masukkan ke dalam lubang kubur, Bang, ini laki-laki tampan pun ikut sampai ke dalam lubang kubur. Ibu, wanita cantik tadi masuk ke dalam lubang kubur, ikut sama kita. Apa kata Rasulullah? 7 langkah kata Rasulullah. Keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu balik pulang ke rumah. Apa kata Rasulullah? Ja'a malakani munkar wa nakir. Maka datanglah 2 malaikat munkar dan 7 langkah keluarga kita pulang ke rumah, datang 2 malaikat munkar wa nakir. Ada yang nggak percaya? Tunjuk tangan. Ada yang nggak percaya? Kalau nanti 7 langkah pulang, 7 langkah keluarga kita pulang, datang 2 malaikat munkar wa nakir. Ada yang nggak percaya? Silakan tunjuk tangan. Habis tunjuk tangan keluar. Syirik kau sudah. Syirik kau sudah. Ja'a malakani munkar wa nakir. Datanglah 2 malaikat munkar wa nakir. Disitulah baru ada dialog antara kita, Bang, dengan laki-laki tampan. Apa kata laki-laki tampan tadi, Ibu? Apa kata wanita cantik tadi? Ya fulan, sebentar lagi akan datang malaikat munkar wa nakir dan akan bertanya kepadamu. Engkau jangan takut, engkau jangan bimbang. Aku ada di sebelahmu, aku ada di sisimu. Disitulah mulai ada dialog. Apa kita bilang? Kita bilang begini, engkau siapa? Aku nggak pernah lihat engkau sebelumnya. Engkau siapa? Sejak di rumah, engkau ada di atas kepalaku, engkau saksikan aku. Bahkan ketika aku tadi dimandikan, engkau ada di sampingku. Engkau siapa? Bahkan sekarang kau ikut bersamaku dalam kubur. Engkau siapa sesungguhnya? Apa kata laki-laki tampan tadi, wanita cantik tadi? Engkau jangan takut. Datang 2 malaikat. Apa kata dia? Wahai malaikat munkar wa nakir, ini adalah sahabatku. Ini yang selalu bersamaku.
Dan aku yakin wahai malaikat munkar wa nakir, dia akan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu. Lalu apa kata dia? Ya fulan, ya fulan. Nanti ketika malaikat munkar wa nakir bertanya, fakul, maka katakan bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Di situ kita bilang lagi, engkau siapa? Aku nggak pernah lihat engkau, aku nggak pernah kenal engkau sesungguhnya siapa? Di situ ada dialog, Ibu. Apa itu? Wanita cantik bilang, laki-laki tampan bilang, engkau jangan takut. Annani Quran. Sesungguhnya aku ini adalah bacaan Quran yang setiap hari kau baca. Annani Quran. Sesungguhnya aku adalah bacaan Quran yang kau dawamkan setiap hari. Maka Allah mengutusku untuk memberikan syafaat kepadamu. Jadi kalau Nabi katakan iqra'il Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti bis syafa'ah, sesungguhnya Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita inda yaumil qiyamah, bahkan sampai datang hari kiamat. Ayo perbaiki ya. Kalau memang kita masih lalai dengan Quran, kita masih biarkan Al-Quran, yuk mulai dari sekarang, di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa daripada umur yang Allah sudah tentukan, ya, jangan lagi kita tinggalkan itu Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran tadi datang memberikan syafaat kepada kita, ya. Lalu ibu, bapak, saudara, ya, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, tadi itu kotak amal, ya. Kotak amal. Jangan, halo, siapa pengurus Masjid Al-Ihsan? Ya, Pak, jujur ya, waktu selesai Jumatan itu kan dihitung tuh kotak amal ya, banyakkan 100.000, 50.000, apa 5.000? 2.000, coba banyakkan 2.000. Sorga mau, sorga Firdaus, pengen ke sorga 2.000. Kalau malaikat bisa ngomong, muka lu jauh, kata malaikat begitu. Ya Allah, sorga mau, sorga Firdaus pengen ke sorga 2.000. Ya Allah. Ya, Bu, tadi saya mau kemari nih. Saya mau kemari tadi. Saya kebelet kencing, Bu. Saya mampir di pom bensin. Waktu saya masuk, nggak ada yang nungguin. Masuk saya ke toilet, rapi kencing, keluar, ada yang duduk. Dalam hati tadi kagak ada lu. Ngapain selesai gua kencing lu ada duduk lu. Udah saya keluar ditanya, Bapak dari mana? Pakai tanya lagi dalam hati saya. Udah ketahuan dari kamar mandi. Bapak dari mana? Dari toilet, Mas. Habis apa, Pak? Habis buang air kecil. Oh, 2.000, Pak. 2.000 katanya. Saya kasih 5.000, di kantong saya ada 5.000, saya kasih 5.000. Waduh Pak, nggak ada kembaliannya Pak, kencing aja lagi. Suruh kencing lagi saya. La ilaha illallah. Kencing aja 2.000, betul? Sorga mau, sorga Firdaus pengen ke sorga? Jangan dong. Bu, burung 5. Ada burung 5. Ketembak 3, tinggal berapa? Dengar. Ibu, burung 5. Di atas gendeng, burung 5. Ketembak 3, tinggal berapa? Habis. Tinggal 5. Dengerin. Burung 5 nih, burung 5 ya. Burung 5 ya, ketembak 3, dor. Tembak 3, tinggal berapa? Tinggal 3, tuh, tinggal 3. Yang 2 kemana? Terbang. Yang 3 mati nggak? Ada bangkainya nggak? Ada, tinggal 3. Yang 2 terbang. Bunda, di tas hitam Bunda ini ada duit 100.000, 20 lembar.
Ada duit di tas bunda yang hitam ini 20 lembar. Berarti berapa? 2 juta. Betul? Lalu bunda masukkan buat kemaslahatan masjid 10 lembar. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 10 lembar. Ada anak yatim, ada orang susah, ada panti asuhan, ada pesantren. Bunda masukkan lagi buat pesantren, buat panti asuhan 8 lembar. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Lihat. Ada duit 100.000 di tas bunda, 20 lembar 100.000, ya. Kasih ke masjid 10 lembar. Betul? Betul? Sudah ya? Kasih ke masjid 10 lembar. Terus kasih anak yatim, kasih panti asuhan 8 lembar. Sisa berapa? Sisa berapa? 18. Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Yang bako, yang kekal, itu rezeki kita. Ya. Yang bako, yang kekal, itu yang sudah dikeluarkan di jalan Allah. Ya Allah. Jadi ketika ada tromol lewat, jangan pura-pura tidur. Ini hari Jumat, tromol dari ujung pura-pura tidur. Lewat tromol melek lagi, lagu lama begini. Ya. Ayo, itu yang menemani kita terus sampai ke dalam kubur. Itu yang menemani kita terus sampai ke dalam kubur. Yang 2 lembar tadi belum tentu nemenin kita. Betul? Ya Allah. Ibu punya gelang 3. Tuh. Ibu punya 3. Ibu punya gelang 3. Ibu kasih ke masjid 2. Tinggal berapa? 2. Yang 1 bisa jadi buat mas kawin kalau ibu mati sama suami ibu, dia tuh yang 1 lagi. Atau bisa jadi yang 1 buat rebutan anak-anak. Betul? Yang bako yang 2. Tuh. Masukin aja. Masukin aja. Itu yang menemani, ya. Jadi di sisa-sisa umur kita ini udah, ya. Yuk, jalin tali silaturahmi, saling memaafkan di antara kita. Kalau kepengen tadi mendapat keberkahan selama bulan Ramadan, pengen diterima puasa, pengen diterima salat, pengen diterima zakat. Ini baru doa yang pertama. Terus enggak? Yang kedua. Doa malaikat Jibril yang kedua, apa Jibril katakan? Apa Jibril katakan? Ya Allah, ini doa malaikat Jibril yang kedua. Ya Allah, jangan terima puasa seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima zakatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Bahkan ya Allah, jangan terima semua amal ibadah seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Kalau di bulan Syawal, kalau pada saat sekarang ini seorang suami belum minta maaf kepada istrinya, istri belum minta maaf kepada suaminya. Halo, ibu masih punya suami? Udah nggak punya? Udah nggak ada? Mudah-mudahan Allah yarham, amin. Mudah-mudahan beliau nikmat di sana, amin. Ibu, halo, masih punya suami? Masih punya suami? Ibu, kalau kepengen amal ibadah kita diterima, sholat kita diterima, zakat kita diterima, puasa kita diterima, apa kata Rasulullah? Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Dan kata-kata maaf bukan sekedar gugur kewajiban. Sekarang saya tanya, Bang, yang benar minta maaf suami dulu kepada istri atau istri dulu kepada suami? Yang benar menurut abang? Istri dulu, bagus. Ini suami hebat nih. Istri dulu minta maaf sama agam. Pak Ketua DKM, yang minta maaf suami dulu kepada istri atau istri dulu kepada suami? Kalau saya sih, saya dulu minta maaf karena banyak salah saya. Beda nih. Emang cocok Ketua DKM. Kalau saya mah saya dulu. Mana istrinya, mana nih? Mana istrinya Ketua DKM nih? Ya, sakit. Mudah-mudahan lo angkat penyakitnya.
Saya katakan tadi, kalau yang kayak begini, istri dulu kepada suami, baru suami kepada istri. Kalau beliau berpendapat tadi, ini maaf, termasuk suami sombong namanya. Suami sombong, Bang. Kenapa? Kalau mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, kalau mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, apakah istri-istri Rasulullah lebih dulu minta maaf kepada Rasulullah, atau Rasulullah yang lebih dulu minta maaf kepada istri-istrinya? Rasulullah, Bang. Tuh, jangan mentaukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Ustaz. Kan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Kan laki-laki pemimpin. Maka istri saya suruh minta maaf duluan kepada saya. Mama, sini nyungsep. Jangan, sombong lo. Sombong namanya, betul? Kalau mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, siapa lebih dulu minta maaf? Suami dulu kepada istrinya. No, bagus dong. Ketua DKM. Mudah-mudahan ya nanti tunjuk lagi jadi ketua DKM. Amin. Jangan diganti kalau gitu ya. Bagus, alhamdulillah. Tapi lagi-lagi kalau minta maaf jangan sambil lalu dong. Bu, Ibu, ada nggak suami yang minta maafnya sambil lalu? Pas pulang sholat Idul Fitri, pas pulang sholat Idul Fitri dari masjid sampai di rumah nih, suami kita sampai di rumah, minta maafnya begini nih, Mama, Ibu, Lebaran, maafin ayah ya. Kata ibunya, ya udah sama-sama. Kan sambil lalu namanya, sambil lalu toh. Kata maaf suami yang baik, kata maaf suami yang soleh, bukan sambil lalu dong. Pulang salat Id, sini ada apa ayah? Sini, duduk sini. Istri duduk, Pak. Istri duduk. Suami duduk di sampingnya. Suami yang baik berkata maaf bukan sambil lalu. Hampir 38 tahun, aku dampingin hidup kamu, Pilankolis, ini nenek-nenek juga kita ajarin yang benar. Pilankolis, Ustaz, lebay. Coba nenek-nenek juga kita ajarin yang benar. Pilankolis, lebay. La ilaha illallah. Lu juga sih diajarin yang benar ya. Ini bukan pilankolis. Lihat, hampir 38 tahun aku dampingin hidup kamu, Sweet. Ini lagi sweet. Aku belum bisa menjadi suami yang baik, buat kamu. Aku belum bisa bahagiain kamu, Aku belum bisa senangin kamu, Aku kadang-kadang suka marah bukan pada tempatnya, Aku kadang-kadang suka bentak bukan pada tempatnya, Bahkan aku pernah zalim dengan kamu, Aku pernah bohongin kamu, Hari ini, suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Maafkan aku ya, Doakan, biar aku sehat. Doakan, biar aku panjang umur. Doakan, biar penyakit-penyakit aku diangkat oleh Allah. Biarlah, mati yang memisahkan kita berdua nanti. Cakep nggak kalau suami minta maafnya begitu? Cakep nggak minta maafnya begitu? Bagus nggak minta maafnya begitu? Tapi ada nggak suami yang minta maafnya begitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ya. Ini yang tadi saya katakan, coba ciptakan ya, kalau kepengen amal ibadah kita diterima oleh Allah ya, demi Allah Bapak, ayahandaku, demi Allah, kalau kita minta maaf seperti tadi dengan istri kita pun sambil berlinang air mata, dia akan berkata yang sama, Papa, Ayah, maafin Mama juga. Mama belum bisa jadi istri yang baik buat ayah. Mama belum bisa layani ayah dengan baik. Mama masih kadang-kadang berani ngebentak. Mama masih kadang-kadang berani nyuruh. Bahkan Mama kadang-kadang suka nyakitin hati Bapak. Hari ini ridhoin Mama ya, ikhlasin Mama ya.
Pa, doain biar mama juga sehat. Doain biar mama juga panjang umur. Cakep nggak rumah tangga begitu? Indah nggak rumah tangga begitu? Pernah tercipta nggak kayak begitu? Malah nyari lagi. Yuk, robah. Kalau kepengen amal ibadah kita diterima. Nggak ada kata terlambat buat hal yang baik-baik ya. Nggak ada kata terlambat buat hal yang baik-baik. Oh Ustadz malu udah tua. Ya. Itu yang kita pasti pengalaman. Malu Ustadz udah tua. Ntar anak-anak bilang gimana, cucu bilang gimana. Itu contoh. Itu contoh buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Kenapa saya katakan begini? Saya teringat dulu abah saya. Abah saya itu, boleh tanya itu Bu Ceceh. Ya, abah saya atau anak-anaknya Bu Ceceh pasti kenal dengan abah saya. Mana siapa? Mana anak Bu Ceceh? Siapa? Yang laki perempuan? Perempuan. Oh si Ipe. Sehat Pe. Oh si Ipe. Si itu mana Pe? Siapa? Emi mana Emi? Nggak datang. Salam sama Emi Pe ya. Jadi saya katakan, abah saya dulu kata maaf itu bukan di akhir Ramadan. Abah saya itu mencontohkan kepada saya, kepada kita anak-anaknya, bahkan bukan di bulan Syawal, bukan setelah pulang sholat Id, bukan. Abah saya itu ketika malam nisfu Sya'ban. Setelah pulang dari musola, sholat nisfu Sya'ban, baca Yasin di musola, malam nisfu Sya'ban, pulang sampai di rumah, itu yang dilakukan abah saya. Umi, dipanggil tuh ibu saya, dipanggilnya kan Umi. Dia nggak ketemu nih. Lela, Jana, Jule, Asana, Doni, Tok. Karena anaknya banyak, 17. Astagfirullah, subhanallah. Astagfirullah. Jangan astagfirullah. Masa astagfirullah? Ya, kalau astagfirullah kan sholat. Subhanallah. Anak abah Umi saya 17 orang. Hidup semua satu biang, satu ibu. Kayak ayam, satu ibu, satu bapak, 17. Ustadz anak nomor berapa? Saya anak nomor 15. Punya adik 2. Hidup semua Ustadz, hidup semua. Ada semua Ustadz, ada semua. Ya. Jadi yang saya ingat itu abah saya pulang malam nisfu Sya'ban, Umi. Dia nggak ketemu nih sama ibu, sama Umi. Dia panggil anak-anaknya. Taufik, Doni, Firdaus, Yus, Nur Lela, Nur Hasanah, oh, semua dipanggil. Ntar yang datang Aklu, nah, baru dia lu. Namanya anak-anaknya banyak nih, kagak apa. Aklu deh sini. Umi mana? Umi ada di belakang. Panggil Umi lu. Tuh. Apa yang dilakukan oleh abah saya di malam nisfu Sya'ban? Dia peluk ibu saya. Mi, abah belum bisa bahagiain Umi. Abah belum bisa senangin Umi. Maafin abah ya. Doain abah sehat, doain abah panjang umur, doain begini-begini. Dan itu yang kita lihat. Artinya apa? Kata-kata maaf antara suami dan istri tadi bukan di akhir Ramadan saja, bukan di bulan Syawal saja. Sesungguhnya yang baik kapan? Setengah daripada bulan Sya'ban, persisnya di malam nisfu Sya'ban. Makanya alhamdulillah, abah saya bukan ingin menceritakan ininya ya. Saya bangga anak 17-nya sekolah, 17-nya sarjana ya. Dan alhamdulillah ya. 17-nya saya katakan tadi semua kuliah. Oh, bapaknya Pak Ustadz konglomerat enggak, pejabat enggak. Bapak saya cuma tukang cendol. Pikul. Kang cendol pikul, Pak. Saya dari harga 25 perak sampai naik harga cendol tadi 75 perak. Saya tahu betul, segelas 75 perak itu. Dari 25 sampai naik 75. Anak 17, sekolah semua, sarjana semua. Dan alhamdulillah saya bisa begini. Maaf, saya bukan malu punya ayah cuma tukang cendol. Saya bangga, dari cendol abah saya bisa begini. Saya bisa ceramah dari Sabang sampai Merauke. Bu,